Halo. Ya, halo, halo. Ya, gimana nih, Mas? Ya itu sih yang kayak saya bilang tadi itu, untuk apa namanya, itu data yang kita coba itu ya baru baru sampai di tadi itu aja ya. Ya. Belum ada yang lebih dari itu. Hmm. Karena kan tim juga kan punya kerjaan pribadi juga kan masing-masing mereka. Jadi sambilan dikerjain, sambilan mereka ngerjain kerjaannya mereka juga kan. Iya. Iya, paling mereka bisa fokusnya malam. Semalam kita yang begadang sampai jam 6 pagi malah. Oh, iya. Iya, paling ntar malam baru fokus lagi nanti. Paling habis sisa udah mulai start lagi mereka. Iya. Nanti saya sama Junior ya, itu ya. Nanti saya konsultasi sama Junior gimana gitu. Ya. Iya nggak apa-apa. Ini kok yang saya bingungkan di situ posisinya malah Yuni yang di pojokan ya. Dia yang lebih tahu sama si Pau itu. Ya makanya itu salahnya dia di sana tuh, karena orang-orang taunya kalau dia ada hubungan lebih. Ya dia Gitu. Akhirnya itu yang selalu bilang dia suami saya gitu. Selalu ngaku pacar saya. Ya kayak salah. Begini kata saya. Ya itulah. Salahnya dia di situ. Terlalu membanggakan kata saya tuh ya. Berarti dia yang lebih tahu, yang pernah ketemuan. Nah sekarang iyalah. Kalau saya kan nggak tahu saya, karena saya lagi di Korea ini. Nah, ya makanya rata-rata orang-orang tuh nganggapnya kalau memang dia ada hubungan lebih sama itu, ya paling tidak kan dia tahu lokasinya si Pau itu. Iya. Atau paling tidak tahu rumah keluarganya lah. Nah itu. Itu dia. Nah tadi saya tanya. Salahnya di sana. Iya dia itu. Nah sekarang susah dia. Sekarang kata saya udah gimana? Ya cumanya inilah. Bisa juga bingung. Yang di Indonesia tambah bingung lagi kan? Itu. Wih, Indonesia tambah parah lagi, orang nggak ada hitungannya, nggak ada cabangnya di sana, nggak ada yang mereka harus komplain di situ. Iya. Di Indonesia gila-gilaan itu. Makanya itu sebenarnya aplikasi ini Mas sudah dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni tahun kemarin itu saya sudah dikabari sama teman-teman dari tim-tim IT ini kan. Ini ada aplikasi spam lagi, ada yang masuk, ada beberapa, ada sekitar 15 aplikasi yang saya dikirimin listnya. Salah satunya si aplikasi ini. Nah cuman kita nggak ngeh saat itu kan, kita nggak ngurusin aplikasi itu gitu loh. Nah baru hari ini baru kita ini perasaan aplikasi yang ada di list gitu, ngomong gitu sama teman-teman. Dicek ulang, oh iya bener ada yang di list. Nah itu kita mau hitungannya untuk persentase kita mau ambil balik uangnya mereka itu, ngamankan lah hitungannya itu ya kurang lebih 60% lah. 60% ya? Baru 60% lah kemungkinan baliknya. Iya. Karena yang sementara ini yang kita lihat rata-rata untuk tarik saldonya, untuk withdraw itu, untuk transaksi hitungannya mereka withdraw kan koinnya mereka kepotong. Iya. Modelnya, nah koin kepotong itu tapi nggak bisa masuk ke rekening mereka. Iya. Nah jadi sistem withdraw yang ke banknya mereka masing-masing si klien-klien ini itu nggak ada. Sistemnya di sana nggak ada, dihapus sama mereka. Jadi cuma ada sistem untuk mengurangi koin aja. Iya. Jadi dibuat sama si orang-orang itu seperti mereka ini beneran withdraw. Iya. Padahal enggak gitu loh. Iya. Gitu. Saya juga kemarin jadi dipermainkan di sana. Malah dia minta denda sekian. Waduh, karena saya lagi nyebrang kan dari Korea. Ya udahlah, tunggu di Cina lah. Nah, baru dapat signal lah ini, baru tiba. Sudahlah. Yang itu koin udahlah, anggap aja ya udah hilang aja lah, duit pun nggak ada. Nah si Yuni ini yang saya kejar ini gimana ini kelanjutannya, kamu yang lebih tahu. Ya akhirnya diserang lah, karena di atasannya itu yang gembor-gembor selalu banggakan dia, saya mau nikah nanti mau tinggal di Singapura begini. Nah itu salahnya di situ, ngapain dia pakai gembor-gembor kayak gitu. Nah sama si abang itu gimana bisa ketemu Junior ini? Nah
kalau saya nggak ketemu sama dia, awalnya saya ketemu sama tim. Jadi ada tim di grupnya saya di Facebook. Nah, dia yang upload di grupnya kita. Ada yang bisa bantuin nggak? Gini-gini ceritain lah kronologisnya seperti ini. Nah, saya bilang sama mereka, coba kita cek dulu, bilang gitu. Kalau untuk kepastiannya bisa atau enggaknya kita nggak berani memastikan. Kita ngomong kayak gitu. Nah, nggak lama setelah mereka ngechat, si Yuni ini ngechat saya duluan, gitu loh, di Facebook. Bisa nggak dibantuin bang? Oh ya, saya coba dulu lah, saya bilang kayak gitu. Saya coba kasih tahu ke teman-teman. Kita coba kalau memang ada peluang, ya kita kabari, gitu. Nah, kebetulan teman-teman kan setiap tim ini punya skill masing-masing mereka, dan memang punya hitungannya, punya target masing-masing. Jadi ada yang khusus untuk, karena awal si Yun minta kita ngelacak si Pau, ngelacak posisinya aja, ngotot dia minta itu aja. Saya bilang kalau kita mau ngelacak itu ya buat apa gitu. Kalau emang tujuannya ngelacak dan mau ditangkap si dia, ya oke-oke aja. Tapi ini kan banyak pihak yang minta dananya harus balik juga lah. Ada yang minta si aplikasi itu di take down aja, maksudnya dimatikan aplikasi biar nggak ada yang kena lagi tipu gitu. Jadi kita juga posisinya bingung di situ. Ya intinya sih dua-duanya mana yang kita mau kerjakan. Sudah sempat kita mau take down, tapi mereka anak-anak yang di grup yang main si aplikasi ini nggak bolehin kita nge-take down. Mereka takut koinnya lenyap gitu loh. Saya bilang kalau sudah namanya di take down, saya bilang gitu, ya koin dibilang lenyap ya lah, pasti lenyap lah, saya bilang gitu. Nah, mereka cuman intinya kan data sebelum kita take down kita sudah pegang dulu, itu yang penting dulu sebagai barang bukti, saya bilang gitu. Paling tidak ada tim yang ada di HK di Hong Kong itu harus ngelapor ke polisi, kalau enggak ya percuma, sama juga bohong lah, saya bilang kayak gitu. Lapor ke polisi, saya bilang gitu, nanti apa data yang pernah mereka dapat dari selama menggunakan aplikasi itu simpen aja, nah dia ditambah data dari kita, bilang gitu. Kebetulan memang dari tim itu ada di anak-anak yang main ini, ada yang di Hong Kong itu mereka punya datanya gitu loh, yang ya mereka transfer lah segala macam lah. Dia bilang ya udah kirimin aja ke saya datanya, saya sinkronkan sama data yang saya dapat di servernya, saya bilang gitu. Kalau memang sama, ya udah langsung aja tinggal buat laporan, ini loh datanya, gitu aja. Polisi pun juga pasti punya orang Baris Krim Polri juga, punya orang cybercrime-nya juga mereka, bilang gitu. Kalau memang kalian ini kompak ngelapor serentak kalian semua, pasti polisi bakal tindak lanjuti. Tapi kalau cuma 1-2 orang yang ngelapor ya nggak bakal diurus lah. Hitungannya seperti itu kan. Iya, saya juga ini karena posisi di Cina aja ini tuh bingung saya juga, paling balik tanggal 26 gitu. Ya kayak itu. Saya mau bergerak pun aduh khusus saya yang atasan saya yang dulu yang ngajak ada di Indonesia. Kalau gitu saya nyuruh yang ngurus dia, yang hubungi si abang gimana? Yang di Indonesia. Gak masalah. Maksudnya dia mau ikut ngelapor gitu. Iya. Gak ada masalah. Tapi kan percuma kalau dia mau ngelapor ke Indonesia. Siapa yang mau nanganin di situ? Itu polisi sana bisa nanganin enggak? Karena kan pasti berurusan sama polisi Interpol kan, harus ada kerjasama sama Interpolnya. Karena kan kita juga mas sebelumnya kan banyak yang kita urusin masalah carding yang bobol-bobol kartu kredit itu kan rata-rata mereka kan pihak kepolisian itu pasti sudah ada kerjasama sama pihak kepolisian dari luar juga, Interpolnya. Jadi kalau mereka sudah ada data bukti yang kuat, mereka datang ke lokasi. Misalnya nih polisi Indonesia sudah punya bukti yang kuat, kalau di negaranya mereka ini banyak yang kena tipu nih sama aplikasi itu, mereka bakal hubungin polisi setempat yang ada di HK. Itu lebih kuat lagi. Tapi yang di Indonesia harus kompak mereka semua juga ngelapor. Kalau cuma 1-2 orang nggak bakal diurus, apalagi Indonesia. Mas tahu sendiri kan Indonesia seperti apa. Iya. Makanya harus bergerak kita ya, ada susah juga ini. Iya. Walaupun kita punya bukti yang kuat, tapi kalau mereka nggak berani untuk lapor, terus masih takut nanti bakal bayar lah segala macam, nggak bakal kita bayar di polisi itu. Kalau emang kita punya bukti yang kuat, mereka bakal bantu, apalagi berhubungan sama negara luar gitu. Iya. Dibandingkan sama kerugiannya mereka segitu kan. Iya.
Itu aja sih kalau saya sih. Yang lagi dikerjain sama teman sih sementara itu dulu. Jadi mau ngumpulin datanya dulu, yang penting itu dulu. Ya. Takutnya nanti sebelum kita selesai download semua data, mereka sudah hapus duluan atau di take down sama mereka sendiri. Dihapus sama mereka sendiri itu aplikasi. Dia lebih pintar juga ya? Ya pasti lah Mas. Ini yang saya lihat malah linknya itu ada 2. Jadi mereka sudah siapkan link baru untuk ngupload data yang sudah ada sebelumnya. Jadi nanti kalau udah keadaannya tenang, mereka bakal buat aplikasi yang sama, mungkin dengan nama yang berbeda. Mereka sudah siap itu. Banyak aplikasi scam seperti ini tuh kebanyakan seperti itu Mas. Jadi mereka sudah siap untuk data cadangan tuh mereka sudah siap. Tapi data cadangan yang mereka siapkan itu sudah nggak ada hubungannya sama orang-orang yang kena tipu ini. Itu. Jadi kalau nggak gerak cepat, ya rugi orang-orang yang kena tipu inilah hitungannya. Iya. Itu. Dia orang nomornya sama semua kok. Masih di Indonesia dia. Siapa? Orang-orang ini yang itu tuh. Yang mana tuh? Yang itu yang menggerakkan ini. Enggak. Yang teman-temannya saya nih, tim-timnya saya. Bukan yang di dalam Melobi itu. Aplikasi? Ya. Enggak ada orang Indonesia. Mana ada? Adminnya semua orang Hong Kong. Oh. Admin semua orang Hong Kong. Yang kena dimanfaatin kan hitungannya yang koin-koinnya yang besar-besar ini. Mereka yang sempat ngiklanin si aplikasi itu ya kena tumbalnya. Yang nggak tahu bakal ujungnya bakal seperti ini. Mereka kan jatuhnya kena korban juga ya. Nggak jauh beda kayak si Junior inilah. Anggap dia yang promosiin misalnya nih, ujung-ujungnya dia yang bakal diteror sama orang-orang di bawahnya. Iya. Itu. Padahal dia nggak tahu kalau bakal kejadiannya seperti ini. Gitu. Yang orang bawah yang nggak mau tahu pasti nyalahkan orang yang di atasnya dia lah. Ya saya juga banyak itu, ada 86 juga saya. Belum kemarin itu, waduh itu orang gila-gilaan itu tanggal 8 ini ngisi ulang. Kata saya berhenti. Gara-gara keterusannya sudahlah. Nah kemarin saya nyoba tanggal 11 ya narik. Malah lain udah positif pasti. Ya nah baik terakhirnya inilah udah saya sebarin kan udah total 3 negara 4 negara ini masalahnya. Singapura juga kena. Singapura, Taiwan, Malaysia ya. Iya Malaysia juga ada. Makanya sebenarnya ini sindikat dari orang-orang yang buat aplikasi judi slot itu Mas. Mereka sama semua. Mereka semuanya sama, adminnya sama semua. Karena judi slot ini pun mereka nyari orang-orang yang di Indonesia yang punya nama, itu yang mereka bayar untuk promosikin si aplikasi ini. Tapi adminnya nggak ada di Indonesia, adminnya semuanya di Thailand, di Vietnam, di Hong Kong. Itu kan aplikasi kan pemerintah Indonesia nggak bisa mau take down secara langsung satu persatu karena mereka banyak link. Jadi yang satu take down mereka udah siap yang lain. Take down lagi dengan nama yang berbeda-beda semua. Ya itu ya udah. Mereka sudah siap. Jadi udah memang besar-besaran dari awal dia udah itu ya. Iyalah, pemodal. Saya pribadi sama tim pernah ditawarin sama orang dari Hong Kong juga kalau nggak salah itu, minta dibuatkan aplikasi ini kayak judi slot ini. Itu untuk nyewa servernya aja, Mas. Mereka tuh berani ngeluarin biaya hampir 500 juta loh untuk server aja. Mereka gila-gilaan berani bermodal gitu loh untuk nipu orang tuh mereka berani modal. Kita karena kita tahu mereka dia bakal seperti itu, orang yang kontak kita langsung kita operkan ke teman-teman yang lain. Jadi langsung dilacak sama teman-teman yang lain. Kita nggak bakal mau ngurusin hal seperti itu. Soal banyak kejadian di sini. Apalagi masalah judi slotnya sudah terlalu banyak kejadian. Iya. Saya udah dari awal ikut. Saya ikut dari bulan September, udah curiga ini awalnya. Cuman